Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Gazi Billy, NIM 2106 113480 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 tools, khususnya diagram scatter atau diagram tebar. Baiklah, 7 tools itu merupakan alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu. 7 alat dasar ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Ketujuh alat tersebut ialah check sheet, control chart, cause and effect diagram, Pareto diagram, histogram, scatter diagram, dan stratification. Baik, kali ini saya akan berfokus menjelaskan tentang diagram scatter atau scatter diagram atau diagram tebar. Nah, diagram tebar ini adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat Cartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Jika kedua variabel tersebut berkorelasi, titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Semakin baik korelasi, semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Nah, kapan kita menggunakan diagram scatter ini? Yang pertama itu ketika memiliki pasangan data numerik. Yang kedua, ketika variabel terikat mungkin memiliki beberapa nilai untuk setiap variabel bebas. Yang ketiga, ketika ingin menetapkan apakah kedua variabel tersebut berhubungan. Nah, diagram tebar atau scatter diagram ini memiliki beberapa keuntungan dan juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, keuntungan yang pertama itu rank data yang jelas, titik minimum dan maksimum itu bisa dilihat. Yang kedua, data yang ditampilkan akurat karena dia menggunakan titik. Setelah itu dapat menampilkan relasi positif dan negatif. Setelah itu grafik mudah untuk dijelaskan dan dilihat. Jadi grafik ini mudah untuk dipahami. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu tidak bisa menampilkan relasi yang menggunakan lebih dari 2 variabel. Yang kedua, jumlah data yang bisa diobservasi terbatas. Karena jika menampilkan data yang banyak, tidak akan jelas, sulit untuk dipahami. Yang ketiga, sulit untuk mengakomodasi data yang menggunakan nilai desimal. Yang keempat, hanya dapat menggunakan variabel yang datanya bersifat kuantitatif. Dan yang terakhir itu tidak dapat mengakomodasi data-data eksternal. Nah, baik. Kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan dari diagram scatter ini. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah mencari data agar kita bisa mendapatkan hasil untuk membuat grafik. Nah, sini saya sudah mempunyai data. Contoh datanya yaitu ada di sini ada bulan dan di sebelahnya ada batas toleransi atau standar suatu produk. Nah, di sini yang harus pertama kali kita lakukan yaitu kita blok dari bulan. Ini kita blok dua-duanya. Kita blok seperti ini. Setelah itu kita pindah ke tab insert. Setelah itu kita lihat ke bagian chart. Di sini ada tulisan chart dan kita pilih yang scatter. Kita pilih yang pertama saja seperti ini. Nah, di sini. Nah, seperti ini kita sudah bisa melihat titik-titik dari datanya sudah tersebar titik-titik pada diagram scatternya. Nah, di sini
aturan defaultnya itu berwarna putih ya. Kita dapat menggantinya berwarna hitam, biru. Tapi kalau saya pribadi lebih suka warna hitam. Ya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan tabel seperti ini, kita akan membuat nilai Y dan nilai R-nya dengan cara kita klik kanan di salah satu titik ya. Kita klik kanan di salah satu titiknya. Setelah itu kita pilih add trend line. Kita klik. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita checklist display equation on chart dan display R squared value on chart. Nah, setelah itu sudah keluar nilai Y dan nilai R-nya. Ini kita bisa silang saja. Nah, setelah itu ini kita pindahkan sedikit ke atas biar lebih kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai Y yaitu 61,538X ditambah 14.367 atau 14.367. Nilai R-nya itu sama dengan 0,0969. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa data ini termasuk data yang bias. Karena di sini nilai R kuadratnya itu adalah 0,0969, di mana nilai R-nya itu di bawah dari 0,7. Karena untuk ketentuannya data yang baik itu adalah di atas sama, lebih atau sama dari 0,7. Jadi jika di atas 0,7 itu datanya baik, tidak bias, tidak ada kebiasaan di data tersebut. Tetapi jika nilai R-nya itu di bawah 0,7, contohnya seperti data sekarang ini, yaitu 0,0969, itu datanya adalah bias. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan video cara pembuatan diagram scatter ini dapat memahaminya dengan baik. Mungkin hanya segitu presentasi dan penjelasan dari saya mengenai cara pembuatan diagram scatter. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian presentasi dan penjelasan mengenai 7 tools terkhusus diagram scatter pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.